Di kesempatan pada hari ini, kita akan melakukan presentasi TKP tentang review jurnal. Sebenarnya perkenalkan, saya Belajar Bala dan teman saya Mama Syaroni untuk melakukan presentasi pada hari ini. Oke, next. Next. Oke, judul jurnal dari yang kita review adalah analisis perancangan total produktif maintenance atau TPM dengan perhitungan overall equipment efektif atau OEE dan check big loss mesin Kavis di PT Essence-Strap Surabaya. Jurnal Teknik Industri tahun 2018 yang dibuat oleh Nadia Cynthia Dewi. Next. Oke, yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah melakukan analisis dalam penerapan total productive maintenance atau TPM di PT Essentra Surabaya, mengetahui nilai OEE mesin yang didasarkan pada faktor availability, performance, dan rate of quality, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab menurunnya efektivitas melalui pengukuran sig big loss, dan mengidentifikasikan faktor-faktor dominan dari 6 faktor sig big loss. Melakukan analisis terhadap faktor yang memberikan kontribusi paling besar menggunakan diagram Fishbone dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan utama dari keenam faktor sig big loss dengan pendekatan total productive maintenance. Oke, untuk metode penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian di PT Essenstra Surabaya. Dimulai dengan studi pendahuluan yang terdiri dari studi lapangan dan studi pustaka. Terus kita juga di sana juga menemukan masalah serta menentukan tujuan hingga diperoleh hasil akhir, yaitu usulan guna meminimalisir sig big loss yang paling berpengaruh terhadap nilai overall equipment. Oke, next. Oke, dilanjutkan dengan landasan teori. Yaitu total productive maintenance mencakup 8 bagian yang dikenal dengan 8 pilar total productive maintenance yang terdiri dari berikut. Yang pertama ada focus improvement, Kobatsu Kaizen, melakukan perbaikan yang berkelanjutan walau sekecil apapun perbaikan tersebut. Yang kedua ada plant maintenance, fokus meningkatkan availability dari mesin dan peralatan dan mengurangi kerusakan mesin. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan, membentuk formasi karyawan yang memiliki skill dan menguasai teknik untuk melakukan autonomous maintenance. Oke, selanjutnya autonomous maintenance atau Jisuhozen artinya adalah melakukan perawatan terhadap mesin yang dipakai. Terdapat 7 langkah dan aktivitas yang dilakukan pada Jisuhozen. Terus kemudian quality maintenance atau Hinzuhozen. Quality maintenance adalah pengaturan mesin yang memperkecil kemungkinan terjadinya cacat berulang kali. Ini dilakukan untuk memastikan tercapainya target zero defect. Dan terakhir, kemudian OVIC TPM atau bagian membuat aktiviti kantor yang efisien dan menghilangkan kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada safety, hygiene, dan environment. Adalah aktivitas untuk menciptakan area kerja yang aman dan sehat, di mana sangat kecil kemungkinan terjadi kecelakaan. Temukan dan perbaiki area rawan kecelakaan untuk memastikan keselamatan sekaligus memelihara kesehatan lingkungan. Yang terakhir ada tools management untuk meningkatkan ketersediaan equipment dengan mengurangi tools resetting time, waktu pengaturan ulang alat-alat, untuk mengurangi biaya pemeliharaan peralatan dan memperpanjang usia pakai peralatan. Oke, teori. Overall Equipment Effectivity atau OEE adalah sebuah metrik yang berfokus pada seberapa efektif suatu operasi produksi dijalankan. Hasil dinyatakan dalam bentuk yang bersifat umum sehingga memungkinkan perbandingan antara unit manufaktur di industri yang berbeda. Setiap perusahaan menginginkan peralatan dapat bekerja maksimal.
tidak ada waktu yang terbuang, tetapi kenyataannya hal tersebut tidak mudah. Untuk itu, maka pengukuran terhadap overall equipment effectivity sangatlah diperlukan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, perhitungan availability. Untuk menghitung nilai availability bulan Agustus adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus operating time dibagi loading time dikali 100. Dengan hasil terlampir seperti tabel di layar. Oke, kemudian perhitungan performa effectivity. Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan nilai performa mesin berdasarkan output mesin dalam waktu aktual terhadap waktu operasi serta memperhatikan waktu siklus ideal untuk memproduksi filter dalam satuan jam atau rods. Berikut adalah perhitungan ideal cycle time. Dengan rumus proses account kali ideal cycle time per operation time dikali 100%. Yang mana hasilnya dapat pada bulan Agustus sampai Januari dapat dilihat sesuai tabel yang ada di layar. Next. Selanjutnya ada perhitungan rate of quality product. Perhitungan ini mengacu pada selisih jumlah produk dengan produk cacat terhadap jumlah produk. Nilai rate of quality produk mesin Cavitec VD02 untuk bulan Agustus adalah sebagai berikut. Dengan rumus amount produced dikali amount defect dikurangi amount defect dibagi amount produced dikali 100%. Dengan hasil dari bulan Agustus sampai Januari terlampir. Kemudian perhitungan OEE. Nilai OEE ini akan mendeskripsikan keefektifan total dari mesin, yang mana pada periode Agustus sampai dengan Januari menggunakan data-data nilai availability, performance efektif, dan rata of quality produk sebelumnya. Sehingga nilai OEE untuk bulan Agustus adalah sebagai berikut dengan rumus OEE sama dengan availability kali performance efisiensi kali ROI, yang mana hasilnya tertera pada tabel yang ada di layar. Next. Untuk rekapitulasi Sigbiglos mesin Cavitec VD02 bulan Agustus sampai Januari terlampir di layar sebagai berikut. Oke, untuk hasil penelitian, dari rekap data di atas terlihat bahwa yang memiliki time loss terbesar adalah idling dan minor spot loss, yaitu sebesar 952,9866 jam. Dari pengurutan faktor Sigbig loss di atas dapat digambarkan diagram Pareto yang memperlihatkan dengan jelas pengaruh Sigbig loss tersebut terhadap efektivitas mesin Cavitec VD02. Berikut adalah gambar diagram Pareto Sigbig loss-nya. Next. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian. Faktor yang dominan berpengaruh terhadap besarnya produktivitas dan efisiensi mesin adalah idling and minor stoppage loss berdasarkan diagram Pareto yang telah dibuat. Rendahnya produktivitas mesin yang diakibatkan kurangnya waktu operasi mesin akibat breakdown mesin menyebabkan output mesin berkurang sehingga mesin beroperasi tanpa menghasilkan produk. Berikut ini diagram sebab akibat fishbone untuk faktor idling dan minor stoppage loss pada mesin Cavitec VD02. Kerugian pada idling and minor stoppage loss disebabkan oleh berhentinya peralatan karena ada permasalahan sementara. Misalnya berhentinya produksi karena adanya benda kerja yang terjepit sesuatu, berhentinya peralatan karena sensor yang mendeteksi sesuatu yang menyebabkan berhenti sebentar. Idling and minor stoppage loss dapat juga disebabkan oleh kejadian yang menghalangi aliran produksi. Misfits, terhalangnya sensor, pembersihan dan pengecekan, kategori yang diakibatkan ketika timbul faktor eksternal ini mengakibatkan mesin terhenti berulang-ulang atau beroperasi tanpa menghasilkan produk. Masalah-masalah ini sering diabaikan sebagai penghapusan produk yang tidak dikehendaki sesuai masalah yang dihadapi, sehingga zero minor stoppage menjadi tujuan utamanya. Oke, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan beberapa usulan penyelesaian masalah Sigbig loss dan usulan penyelesaian masalah idling and minor stoppage loss dengan melihat hasil penelitian yang sudah dibahas di atas. Penerapan total productive maintenance PT Essence Surabaya belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari nilai efisiensi mesin yang masih di bawah standar.
plant maintenance yang dilakukan PT Essence juga belum maksimal sehingga dapat mengakibatkan efektivitas mesin menjadi rendah. Selanjutnya, dari analisa diagram sebab akibat atau fishbone terhadap faktor idling and minor stoppage loss yang menjadi prioritas utama adalah faktor manusia, yaitu kurang teliti, kurang responsif, dan melakukan kesalahan dalam perbaikan. Faktor material, yaitu spesifikasi tidak benar dan minimnya stok bahan baku. Faktor metode, yaitu autonomous maintenance kurang berjalan dengan baik, dan penjadwalan pergantian komponen belum efektif. Faktor mesin yaitu mesin sering breakdown, komponen mesin mudah aus, mesin kotor, dan melakukan setup tidak benar. Faktor lingkungan yaitu kebersihan mesin kurang dan banyak tumpukan komponen. Berdasarkan analisis perhitungan efektif mesin yang relatif rendah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan berdasarkan penerapan total produktif maintenance, yaitu struktur organisasi maintenance disusun dengan sistem sentralisasi, tanggung jawab fungsional, standar operasional atau SOP. Penting dilakukan maintenance work order, disusun untuk menentukan dan mengidentifikasi spesifikasi pekerjaan sekaligus alat komunikasi antara operator dan berbagai pemeliharaan. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.